Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Almasita. Saya adalah mahasiswi IKI Budi Utomo Malang dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2020C. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah jurnalistik berjudul Resensi dengan dosen pengampu Ibu Frestanti Novalia Santosa MPD. Pada materi resensi saya membaginya menjadi 7 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu definisi resensi, kedua definisi resensi menurut beberapa ahli, ketiga fungsi resensi, keempat jenis resensi, kelima ciri-ciri resensi, keenam kaidah kebahasaan resensi, dan terakhir yaitu sistematika resensi. A. Definisi resensi. Secara bahasa, resensi berasal dari bahasa Belanda resenti, yang berarti wawasan. Wawasan yang dimaksud di sini adalah wawasan akan baik atau buruknya suatu karya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi berarti pertimbangan atau pembicaraan. Pertimbangan atau pembicaraan tentang suatu karya kreativitas bisa berupa buku, film, pagelaran seni, musik, dan lain-lain yang sifatnya baru terbit. B. Definisi menurut beberapa ahli. 1. Menurut Gorskeraf. Menurut Gorskeraf, resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Yang kedua, menurut Saryono, resensi adalah sebuah tulisan berupa isi dan bukan merupakan bagian dari suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, argumentatif tidaknya buku tulisan. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku atau fotokopi sampul buku. Ketiga, menurut Panuti Sujiman, resensi adalah pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberikan arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas atau mengkritik buku. C. Fungsi resensi. 1. Fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. 2. Fungsi komersial, yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Ketiga, fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. D. Jenis-jenis resensi. 1. Resensi informatif, berisi mengenai informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya, isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. 2. Resensi evaluatif, lebih banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi. Ketiga, resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi tersebut. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian presensi tentang isi buku. Resensi jenis ketigalah yang dikatakan paling ideal
karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai. Ciri-ciri resensi. 1. Adanya judul resensi. 2. Adanya identitas buku. Ketiga, adanya sinopsis atau ulasan buku. Keempat, adanya kelemahan buku. Dan kelima, adanya kelebihan buku. F. Kaidah kebahasaan resensi. 1. Menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu, adalah, dan ialah. 2. Menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah, dan lalu. Ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, ayo, dan mari. G. Sistematika resensi. 1. Terdapat judul resensi, seperti contoh di sebelah yaitu tentang Harry Potter dan Pangeran Berdarah Campuran. Yang kedua yaitu identitas buku yang diresensi. Seperti contoh di sebelah, terdapat penulis, penerbit, kota terbit, tebal halaman, genre buku, alih bahasa, dan tokoh. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi tentang memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Contohnya, seperti novel ini merupakan novel seri populer yang ke-6 dari 7 novel karya penulis tersukses di dunia asal Britania Raya, J.K. Rowling. Dan seterusnya. Keempat, yaitu terdapat inti atau isi resensi. Contohnya seperti di awal bagian buku menceritakan bagaimana dunia sihir sedang dalam keadaan kacau balau setelah Lord Voldemort kembali, dan seterusnya. Dan yang kelima, yaitu terdapat keunggulan. Contohnya seperti buku ini memiliki kelebihan sebagai pengunggah imajinasi yang tinggi bagi para pembacanya, membayangkan setiap kejadian yang ada untuk divisualisasikan dalam pikirannya. Karakter pemberani Harry Potter dan persahabatan antara para tokoh dapat dijadikan contoh yang baik terutama dalam hal saling tolong-menolong. Yang keenam yaitu kelemahan buku. Contohnya seperti namun buku ini memiliki cerita yang cukup berbelit dengan alur yang sulit untuk dipadukan, sehingga membuat para pembaca harus sedikit lebih berpikir ekstra dalam memahami setiap kejadian yang tersaji dalam buku. Dan yang terakhir yaitu terdapat penutup atau kesimpulan. Contohnya seperti, walaupun begitu, secara keseluruhan buku ini sangat cocok dibaca untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, untuk menambah kemampuan dalam hal imajinasi dan sebagai pengisi kegiatan di waktu luang. Demikian presentasi dari saya. Jika terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.